Perkenalkan, nama saya Muhammad Tairul Amin, NIM 146, dan melalui video kali ini saya ingin, mengerjakan tugas EAS, Media and Cultural Study, yaitu mencoba untuk, membaca, mengkritisi, dan menganalisis fenomena media dan budaya yang sedang berkembang saat ini di Indonesia berdasarkan, konsep dan teori dalam kajian Media and Cultural Study. Dan untuk topik yang saya ingin bahas di sini adalah kurang lebih itu, dalam tanda kutip judul besarnya ya, itu yaitu bagaimana perusahaan teknologi berperan dalam menggeser makna dari kebutuhan masyarakat, gitu. Alasan saya mengambil topik ini tuh karena kemarin atau beberapa hari lalu, saya melihat ada seorang anak tuh yang ingin menganiaya orang tuanya karena dia tuh tidak dibeliin handphone oleh orang tuanya, yang di mana orang tuanya itu tidak mampu untuk membeli handphone yang mahal, seperti itu, gitu. Nah, ketika saya melihat melihat fenomena tersebut, kemudian saya mencoba untuk mengaitkan dengan apa sebenarnya konsep dan teori yang kita pernah pelajari selama kelas media and culture, dan saya sebenarnya menemukan sesuatu yang cukup menarik atau membuka perspektif saya lebih luas lah. Karena kalau misalnya kita melihat fenomena-fenomena seperti itu, mungkin kita bisa, eee, melihat dari luar tuh hanya sekedar anak-anak yang kurang ajar lah, atau mungkin anak-anak yang kayak tidak mengerti, kondisi ekonomi orang tuanya dan segala macam gitu. Nah, tapi ketika saya mencoba untuk, lebih perluas hal ini berdasarkan beberapa teori dalam media and cultural study, saya justru melihat, eee, anak tersebut bukan cuman sekedar sebagai pelaku di situ, tapi lebih kepada korban. Korban ini maksud saya adalah korban dari perusahaan teknologi, dalam hal ini perusahaan handphone iPhone itu sendiri, karena bagaimana mereka mencoba untuk membuat teknologi mereka dengan segala inovasi dan juga marketing mereka. Jadi, dalam kajian budaya industri, di sini kan dijelaskan kalau budaya industri itu yaitu suatu proses ketika produk-produk budaya diproduksi dan dikomodifikasi secara massal oleh industri dengan tujuan utama untuk memperoleh keuntungan sehingga membuat atau membentuk cara berpikir, selera, dan perilaku masyarakat. Sebenarnya ini suatu penjelasan yang mungkin aku lebih sesuaikan dengan konteks ini ya, karena kalau misalnya kita melihat budaya industri itu secara lebih detail, itu mungkin mengarahnya ke kajian-kajian yang mungkin lebih mengarah ke sesuatu hal yang lebih kompleks lah. Tapi kalau misalnya kita kaitkan dengan ini, di sini perusahaan handphone iPhone itu, atau Apple lah ya, itu berperan sangat penting dalam mencoba untuk menggeser bagaimana atau apa sebenarnya yang kita butuhkan melalui perkembangan inovasi produk mereka dan juga marketing yang mereka berikan kepada masyarakat. Sehingga fenomena-fenomena itu adalah dampak negatif yang terjadi di antaranya. Maksud saya gini, ada salah satu, penjelasan terkait produksi dan konsumsi dari salah satu jurnal, yang saya baca juga di, Understanding Cultural Study, Thomas Lawrence. Nah, jadi sebelum tahun 1900-an, jadi yaitu awal-awal sejarah kapitalisme itu terbentuk dalam tanda kutip. Pada dasarnya, sejarah perkembangannya itu menggunakan teknik dan metode produksi massal berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi, fokusnya lebih ke sesuatu yang praktikal. Kalau misalkan saya membutuhkan baju yang menyerap keringat, artinya yang dicoba untuk diproduksi adalah baju yang menyerap keringat gitu. Nah, sampai akhirnya pada tahun 1930 sampai 1940-an, muncul kesadaran bahwa batas produksi massal telah tercapai, sehingga persaingan itu mulai bergeser dari biaya produksi menjadi style atau gaya. Nah, jadi disinilah sesuatu yang mungkin Eee, terkoneksi langsung di contoh iPhone yang tadi gitu. Dikarenakan perusahaan seperti teknologi handphone ini, yaitu iPhone atau Apple, mencoba untuk memperoleh keuntungan sebanyak mungkin, kita itu seringkali tanpa tidak sadar mengalami pergeseran kebutuhan dari apa sebenarnya yang kita butuhkan menjadi sesuatu yang lebih dekat dari inovasi dan marketing dari produk handphone tersebut. Nah, ini juga sejalan dengan salah satu perkataan Theodor Adorno, saya nggak tahu kalau itu pronounce-nya benar atau enggak. Yang penting saya kutip dari Lingkar Studi Filsafat Diskurs, di mana dia mengatakan bahwa
Kebudayaan massa merupakan produk dari cara berpikir mekanis, instrumental, dan fasis dari pencerahan semu kapitalisme. Secara lebih radikal, Adorno memandang kapitalisme sebagai sesuatu bentuk penipuan massa, dalam tanda kutip, di mana ia menciptakan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Jadi zaman sekarang itu kita mencoba untuk melihat handphone, misal handphone apa yang videonya paling detail, paling 4K, paling 8K. Handphone apa yang bisa zoom lebih lebih tinggi gitu atau dan segala macam. Jadi inovasi yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan teknologi handphone ini, yang dimana tujuannya untuk memperoleh keuntungan atau profit sebanyak mungkin, membuat apa sebenarnya yang kita butuhkan itu menjadi lebih mengarah kepada perkembangan teknologi itu sendiri dibandingkan apa sebenarnya yang kita butuhkan tanpa kita sadari. Akhirnya apa? Akhirnya ini berdampak negatif kepada bagaimana cara kita memandang apa sebenarnya yang kita butuhkan itu sendiri. Seperti halnya contoh yang tadi gitu, contoh yang di mana ada anak-anak yang menganiaya orang tuanya karena tidak dibelikan handphone iPhone. Apakah anak-anak itu membutuhkan handphone iPhone? Mungkin enggak. Tapi dikarenakan mereka melihat sesuatu, mungkin suatu konten terkait handphone iPhone itu bagus, akhirnya dia merasa dia membutuhkan handphone iPhone itu karena komodifikasi yang terus di-post oleh brand ini membentuk standar terkait bagaimana handphone itu seharusnya. Dan ini saya pikir bisa di-push lagi atau digeser lagi ke sesuatu yang mungkin lebih mendalam terkait banyak banget anak-anak muda di zaman sekarang itu yang mencoba untuk gengsi lah kalau misalnya tidak menggunakan handphone iPhone. Ada salah satu artikel yang kemarin saya baca justru yang mensupport hal ini. Dan ya secara keseluruhan saya pikir ini justru membuka mata saya pribadi dan juga mungkin siapapun yang menonton videonya terkait apa sebenarnya yang kita benar-benar butuhkan, belum tentu sama dengan eee, atau mungkin bisa saja itu adalah sesuatu yang emang di-push oleh produsen dari apa yang kita konsumsi itu, sehingga membuat kita merasa kita membutuhkan sesuatu yang sebenarnya kita nggak butuhkan gitu. Dan ya saya pikir itu aja untuk hal yang bisa argumen yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf kalau misalkan masih ada agak lompat-lompat atau artikulasi belum begitu terstruktur. Terima kasih udah nonton sampai habis dan ya terima kasih banyak.